Bab 184-185. Duda terpikat cinta sekretaris. Selamat pagi anak papi, sapa Stefan di depan perut Rebecca yang sudah membuncit. Selamat pagi juga papi, balas Rebecca menirukan suara anak kecil. Gimana, apakah selama ini kamu baik-baik saja hidup di London? Tanya Stefan karena sedari kedatangan istrinya dia hanya fokus untuk mengobati rasa rindunya, tidak ada dia menanyakan keadaan istrinya selama tanpa dirinya. Ya aku baik karena Kak Nio selalu menjagaku dengan baik, jawab Rebecca. Benarkah pria itu melakukan itu? Rasanya aku tidak percaya kalau dia adalah kakak iparku, balas Stefan yang tidak menyangka kalau rivalnya adalah kakak iparnya sendiri. Kayaknya besok mereka akan kesini deh, tadi udah kasih kabar ke aku kalau dia udah baikan sama istrinya terus akan segera menyusulku ke sini, kasih tahu Rebecca kalau Antonio akan kesini. Untuk apa dia datang ke sini? Ganggu hidup orang aja, tak suka Stefan. Gak boleh gitu loh. Gitu-gitu juga dia kakak ipar kamu, balas Rebecca. Ya, oh jangan lupa kasih tahu ke dia kalau ingin mendapatkan maaf dariku jangan hanya tangan kosong saja, minimal tanah 10 hektar, ucap Stefan agar Rebecca bilang kepada kakaknya. Emang kamu udah jatuh miskin apa sampai minta tanah sama Kak Nio, kayak orang miskin aja, balas Rebecca. Gak papalah, kan itu juga nanti buat anak-anak kita, balas Stefan. Udahlah terserah kamu saja, sana minggir aku mau mandi dulu, pinta Rebecca agar Stefan menyingkir dari tubuhnya. Gak mau ayo kita mandi bareng, udah lama kita gak mandi bareng aku kangen, ajak Stefan untuk mandi bersama. Yakin cuma mandi aja? Tak yakin Rebecca dengan suaminya yang otaknya sangat XX itu. Iyalah emang mau ngapain? Kamu lagian hamil gede gini aku juga mikir-mikir yang kalau mau ajak kamu main ya di tempat yang nyaman tidak di kamar mandi juga, balas Stefan. Udah kamu lama, sini aku gendong, Stefan langsung mengendong Rebecca ala bridal style. Aku berat loh gak kayak dulu lagi, ucap Rebecca takut kalau Stefan keberatan menggendong dirinya. Kamu meragukan kekuatan suamimu ini yang, meskipun sudah kepala 3 tapi suamimu ini masih hot, balas Stefan sambil berjalan menuju kamar mandi. Iya kamu hot banget, sampai-sampai orang yang bertemu sama kamu mengira kalau kamu itu baru berumur 20-an, balas Rebecca. Stefan meletakkan Rebecca di atas tempat duduk yang dia sediakan di kamar mandi untuk Rebecca karena Rebecca tengah hamil tua. Setelah itu Stefan langsung menyiapkan air hangat untuk dirinya dan Rebecca mandi. Rebecca pun tersenyum mendapatkan perhatian dari Stefan, dia sangat bersyukur bisa memiliki suami seperti Stefan yang sangat pengertian terhadap istrinya. Meskipun dulu dia harus menderita tidak apa kalau akhirnya akan bahagia seperti ini. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah terdapat seseorang yang baru saja selesai SXX dengan W4 nita bayaran. Ini uang untukmu dan silahkan pergi dari sini, ucap Alex mengusir Jal, yang sudah melayaninya. Nanti kalau Anda membutuhkan saya lagi Anda bisa segera menghubungi saya Tuan, balas Jal, itu sebelum pergi. Balas Alex malas. Dalam kamus Alex dia tidak akan pernah berhubungan lebih dari 1 kali dengan orang yang sama, dan setiap SXX pun Alex selalu memakai keamanan, karena takut sesuatu akan terjadi nantinya. Setelah kepergian W4 nita itu, Alex langsung membersihkan dirinya, tak lupa dia juga menghubungi orang untuk membersihkan kamarnya yang kacau.
Selesai dengan urusan mandinya, Alex keluar kamar dengan keadaan kamarnya yang sudah bersih dan tertata rapi sesuai dengan keinginan Alex. Hela nafas Alex. Alex berjalan menuju balkon kamarnya dan langsung duduk di sana, tak lupa tangannya langsung mengambil satu batang rokok dan membakarnya. Alex tidak menghirupnya, dia hanya membiarkan batang rokok itu hancur berada di sela-sela antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Kenapa kehidupanku jadi seperti ini setelah kepergiannya? Apakah aku salah mengambil keputusan ini? Monolog Alex menatap langit di siang hari yang begitu panas. Kau pergi meninggalkanku tanpa penjelasan. Aku sudah mencarimu kemana-mana dengan mengerahkan seluruh kemampuanku, tapi tak kunjung juga aku menemukanmu. Diamankan kau sebenarnya berada, apakah kau tak merindukanku? Lanjutnya. Ya begitulah Alex, ketika di hadapan orang-orang dia akan bersikap biasa-biasa saja seperti tidak punya masalah, tapi ketika dia sendirian seperti ini dia akan menjadi sad boy. Alex galau karena ditinggalkan oleh pujaan hatinya tanpa pamit. Entah apa yang membuat pujaan hatinya pergi meninggalkan dirinya tanpa alasan, dan di manakah dia saat ini Alex sungguh tidak tahu. Dan sebagai pelampiasan rasa sakit yang dia rasakan, Alex menyewa beberapa kupu-kupu kertas berganti-ganti, tiap kali XXX agar rasa sakitnya bisa teralihkan. Tapi setelah dia melakukan XXX itu dia akan menyesalinya karena merasa sudah selingkuh dari pujaan hatinya, tapi dia juga tidak tahu harus mencari pujaan hatinya di mana. Dan rokok yang dia bakar juga sebagai penenang atas segala beban yang ada di pikirannya. Bau asap rokok membuat Alex menjadi tenang. Alex menyukai itu daripada harus memakai obat-obatan terlarang yang selama ini dia jual. Kau membuatku tersiksa dengan rindu ini Elina. Apakah kau tidak ada niatan untuk mengobati rasa sakitku saat ini? Kau begitu tega Elina, ucap Alex kesal, marah dan sedih menjadi satu. Entah bagaimana dia harus mendeskripsikan. Wanita itu adalah Elina, kekasih Alex. Dalam diam karena Alex malu untuk mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya kalau dia memiliki kekasih. Mereka menjalin cinta dalam diam, dan dalam diam itu pula Elina meninggal dirinya dan membuatnya harus tersiksa seperti ini. Kalau tahu akhirnya akan seperti ini, aku tidak akan menyembunyikan hubungan kita. Please tolong kembali, aku janji akan mempublikasikan hubungan kita, ucap Alex lagi. Satu hal yang Alex curigai dari menghilangnya Elina secara tiba-tiba, Elina marah kepada dirinya karena dia tidak ingin mempublikasikan hubungan mereka, karena setahu Alex Elina sangat ingin dirinya diakui di hadapan orang-orang. Ya begitulah kalau hubungan di private, mungkin kita akan merasa nyaman, tapi bagaimana dengan pasangan kita? Apakah dia akan merasakan aman juga, ataukah akan merasakan overthinking? Bisa saja pasangan kita berpikir kalau kita tidak ingin mempublikasikan hubungan kita karena kita malu memilikinya, atau karena ada orang lain yang juga tengah kita sembunyikan. Intinya hubungan selalu dipublish itu juga tidak baik, tapi kita juga butuh pengakuan agar kita tidak overthinking tiap hari. Bab 185. Pi kita jadikan jalan-jalannya. Tanya Bril pada Stefan setelah mereka makan siang. Jadi dong, pokoknya hari ini waktu papi untuk kalian. Kemanapun kalian minta akan papi turuti, jawab Stefan membuat Bril bersorak senang. Ye jadi jalan-jalan, senang Bril bukan main. Abis ini kamu langsung siap-siap ya, kita pergi abis ini biar nanti gak kemalaman, ucap Rebecca pada Bril. Oke Mom, balas Bril. Bril pun langsung pergi ke kamarnya untuk bersiap. Selama beberapa bulan ditinggal Rebecca membuat Bril jadi tambah mandiri. Apalagi sebentar lagi dia akan mempunyai adik bayi.
jadikan Bril akan berubah sedikit-sedikit agar nanti bisa menjadi kakak yang baik untuk adiknya. Kita mau jalan-jalan kemana, Mas? Tanya Rebecca pada Stefan setelah mereka sampai di kamar. Kamu maunya kemana? Mas akan mengikuti permintaan kalian saja, terserah kalian mau jalan-jalan kemana, jawab Stefan. Aku sih pengennya petik buah strawberry, soalnya ngidam pengen makan langsung abis dipetik dari tanamannya, jawab Rebecca yang mengidam ingin makan strawberry. Ya udah nanti diskusikan aja dengan Bril, kalian maunya kemana saja nanti kita bagi waktunya, balas Stefan memberikan saran. Oke Mas, nanti aku tanya Bril dulu. Ya sudah, sana kamu mandi nanti gantian giliran aku, suruh Rebecca agar Stefan mandi duluan baru nanti gilirannya. Kamu aja deh yang duluan, kan nanti aku gampang tinggal pakai baju sama celana aja. Nah kalau cewek kan harus touch up dulu, balas Stefan menyuruh agar Rebecca duluan, karena kalau dirinya yang duluan nanti yang ada dia harus menunggu lama untuk Rebecca bersiap. Ya sudah kalau gitu aku duluan, balas Rebecca dan masuk ke dalam kamar mandi. Saring wisata petik buah terdekat, biar nanti gak perlu bingung-bingung cari tempatnya di jalan, gumam Stefan memilih untuk mencari lokasi wisata petik buah strawberry terdekat agar nanti mudah dan tidak perlu mencari-cari lokasinya lagi. Dat kita jadikan besok ke Indonesia? Tanya Angel pada Antonio. Jadi dong. Nanti kamu di sana ada temannya namanya Kak Bril, dia sama seperti kamu cerewet, jawab Antonio. Iya kah? Berarti nanti Angel bisa main-main dong, balas Angel. Iya dong, nanti kamu bisa main-main di sana, balas Antonio agar anaknya itu mau diajak berpergian jauh. Kamu sudah menyiapkan tiket penerbangannya, Bi? Tanya Salsa yang datang sambil membawakan kopi untuk Antonio. Untuk apa cari tiket pesawat? Orang kita akan naik jet pribadiku kok, jawab Antonio. Ah iya aku lupa, kan suamiku orang kaya, balas Salsa. Nah itu kamu tahu, makanya kamu jangan kerja lagi, kalau kamu juga kerja nanti siapa yang bantu habisin uangku? Rebecca juga sekarang sudah ada suaminya yang gak kalah kaya juga dariku, ucap Antonio yang ingin istrinya tidak bekerja lagi. Nanti ajalah Bi resign-nya, aku masih nyaman dengan pekerjaan aku, balas Salsa. Sebenarnya bukan bekerja, karena itu usaha milik Salsa sendiri, tapi Salsa juga di sana membantu para pekerjanya sehingga membuat dia juga kelelahan sehabis kerja. Aku gak minta kamu tutup toko bunga kamu, aku cuma minta kamu berhenti bekerja. Nanti kamu bisa percayakan orang untuk mengelola toko bunga kamu, jadi kamu hanya perlu seminggu sekali atau sebulan sekali untuk datang ke toko mengecek keadaan di sana, jelas Antonio memberikan masukan kepada istrinya. Boleh juga, tapi nanti dulu karena aku masih kuat untuk kerja. Sambil aku cari-cari orang yang dapat aku percaya buat jaga toko juga, balas Salsa. Terserah kamu saja deh yang, asal kamu tidak kecapean, karena aku gak mau sampai kamu kelelahan. Iya Antonio ku sayang, aku tahu kok kemampuan tubuhku jadi kamu gak perlu khawatir ya, balas Salsa. Balas Antonio. Ini kopinya diminum dulu, takutnya nanti keburu dingin kalau gak kamu minum-minum, suruh Salsa agar Antonio segera meminum kopi yang sudah dia buatkan. Oh iya aku lupa, gara-gara kamu sih ngajakin aku ngobrol mulu, balas Antonio menyalahkan Salsa. Lah kok aku yang salah, gumam Salsa yang tak Antonio hiraukan. Antonio menyeruput kopi yang sudah Salsa buatkan, rasanya begitu pas di lidah. Hal itulah yang membuat Antonio menyukai kopi buatan istrinya daripada harus membelinya di luar yang rasanya belum tentu pas di lidahnya.
Ini jadinya kita ke Bonbin dulu baru ke kebun strawberry ya? Tanya Stefan pada istri dan anaknya. Iya Pi, masak mau ke kebun panas-panas gini sih, yang ada nanti kita malah kepanasan, balas Bril yang pemikirannya sekarang sudah mulai dewasa. Anak papi ternyata sudah besar ya, perasaan baru kemarin deh kamu ngomongnya cadel banget, sekarang kok udah mulai jelas bicaranya, puji Stefan pada putrinya. Iya dong, masak nanti mau ngajarin adeknya ngomong pakai bahasa cadel sih, iya gak mom? Balas Bril. Iya sayang kamu benar, Momi bangga sama kamu sekarang kamu sudah mulai mandiri, pasti nanti adek kamu akan betah main sama kakaknya, balas Rebecca. Harus dong, pokoknya nanti adek harus tidur sama Bril di kamar Bril biar Bril ada temannya gak sendirian lagi, balas Bril. Iya terserah kamu saja asal kamu seneng, bakas Stefan yang ingin menertawakan apa yang anaknya katakan. Emang semudah itu apa tidur sama bayi? Yang ada nanti Bril malah gak bisa tidur karena pasti tengah malam adiknya akan bangun minta ASI atau minta ganti popoknya karena basah. Sampai di kebun binatang, mereka langsung membeli tiket dan mobil Stefan langsung masuk ke dalam area Bonbin. Wah baru masuk aja udah disambut sama kembaran papi, heboh Bril yang melihat adanya monyet di pinggir jalan tempat mobil baru masuk. Sembarangan saja kamu, papi ganteng gini disamain sama monyet, tak terima Stefan karena sudah disamakan dengan monyet. Hahaha habisnya mirip sih, tawa Bril. Sedangkan Rebecca hanya mengelusi perutnya saja, dia hanya tersenyum mendengar pembicaraan suami dan anaknya, dia fokus menatap ke depan di mana ada hewan-hewan yang mulai terlihat berkeliaran. Hoa ternyata gajah itu besar banget ya Pi, bisa jadi peyek kalau Bril keinjak gajah, ucap Bril lagi saat melihat gajah. Ada-ada saja kamu itu sayang, masa kamu keinjak gajah sih, emangnya kamu mau main sama gajah, balas Rebecca tak habis pikir dengan jalan pikiran anaknya itu. Tahu tuh, emang mau jadi anak gajah, timpal Stefan. Oh kalau Bril anak gajah berarti papi dong gajahnya, kan Bril anaknya papi, balas Bril kembali mengejek papinya. Wah sembarangan anakmu ini yang kalau ngomong, siapa sih yang ngajarin kamu kok jadi pintar ngomong seperti ini? Heran Stefan. Ya siapa lagi kalau bukan Om Jul, kan selama Momi hilang dan papi sibuk kerja Bril selalu sama Om Julian, jadi jangan heran kalau Bril pandai berbicara, balas Bril membuat Stefan tersadar, sepertinya dia sudah salah dalam menitipkan anaknya. Nyesel dah kemarin nitipin kamu ke dia, tahu gitu papi bawa kamu ke panti aja, balas Stefan. Enak aja ke panti, kalau papi bawa Bril ke panti nanti Bril akan kabur, balas Bril. Tahu bicara sama kamu gak bakalan ada habisnya, balas Stefan menyerah kalau harus berbicara dengan Betril. Makanya papi diam jangan ngajakin Bril ngomong, balas Bril. Heh Maimunah, siapa tadi yang ngajakin papi ngobrol kesal Stefan pada Bril. Kalau saja bukan darah dagingnya mungkin sudah Stefan lemparkan ke kandang macan mumpung mereka sekarang ada di kebun binatang. Sudah kalian ini ribut aja, tuh ada rusa, sana kasih makan, lerai Rebecca agar anak dan suaminya tidak lagi ribut. Bril pun langsung menurunkan kaca jendela mobilnya sedikit, dan setelah itu dia langsung memberikan makan pada rusa. Bril sangat senang bisa jalan-jalan ke kebun binatang, karena sedari kecil dia belum pernah. Apalagi di sana dia bisa melihat adanya harimau, singa dan juga macan, itu adalah hewan-hewan kesukaan Bril. Anak Stefan memang beda. Wah mom lihat deh kayaknya itu kembaran si cantik, mirip banget soalnya, tunjuk Bril pada singa yang lewat di depan mereka.
Iya, kamu benar, itu mirip dengan si cantik. Mengingat si cantik kok Momi jadi kangen ya sama dia. Udah lama Momi gak main ke sana, balas Rebecca yang merindukan suasana padepokan. Yuk, kapan-kapan kita ke sana Mom, nanti kita bawakan makan yang banyak buat si cantik, ajak Bril. Ayo nanti kalau kamu libur sekolah ya, balas Rebecca. Oke Mom, siap, balas Bril. Setelah puas mengelilingi kebun binatang, mereka pun langsung pulang menuju kebun strawberry sesuai dengan keinginan Rebecca. Beruntungnya cuaca cerah pada sore ini jadi aman, tidak hujan, padahal biasanya di daerah puncak kalau sore seperti ini akan mendung dan turun hujan karena lagi musimnya.